kebetulan hadir di antara kita juga Ketua MPK Jawa Barat. Maka kita mintakan beliau, dan di samping Kiai juga ada Kiai kita dari Depok, ya Kiai Tarjih Ustaz dan Yanuar Kaputra. Maka barokah buat kita semua dengan keberadaan mereka semua. Kita mintakan kepada Ustaz Dede Kurniawan untuk memandu acara di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Rektor Kiai Sa'ad dari Undangan Besar yang saya hormati, gadisnya dari Kiai Muda juga yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah Kota Depok, juga pimpinan KU, pimpinan Ortom tingkat Kabupaten Kota Depok yang berhormati pula. Alhamdulillah, qadarullah pada siang kali ini kita bisa melanjutkan di sesi 4 materi 4, dan semua telah hadir di bersama kita Pak Dr. Kiai Sa'ad yang kita tunggu-tunggu beliau. Alhamdulillah, tentu ini kita rasa puji dan syukur kepada Allah, dan insya Allah kalau tidak salah di susunan materi itu, ini materinya sangat luar biasa, berbicara tentang spiritual leadership Muhammadiyah. Wah, ini materi yang ada 3 kata akar di sini, akar 3 kata dari kata spiritual leadership dan diakhiri dengan Muhammadiyah. Tentu kita akan simak pemaparan beliau kali ini, bagaimana sebenarnya ciri khas dari spiritual Muhammadiyah di bidang leadership ini, yang alhamdulillah sampai saat ini kita melihat kebesaran, kemegahan dan kebermanfaatan Muhammadiyah yang bisa masuk ke abad 2. Tentu bukan leadership yang seperti umumnya, atau bukan leadership seperti dimensi barat. Kenapa ini bisa sampai ke abad 2? Tentu ada rahasia, leadership di situ, yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram kita kali ini. Waktu dan kesempatan seluas-luasnya akan diberikan kepada beliau untuk memberikan paparannya. Bapak Dr. kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana sabil ardi khalaifa wa amaruhum bi ada'il amanah wa iqamatil adalah wa nahahum 'anil zulmi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pimpinan daerah, ketua dan jajaran Muhammadiyah, dan juga pimpinan daerah Malaysia, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi berada di Gua Hira, sekian berkali-kali, dan yang paling akhir yang mendapatkan waktu itu, maka respon Nabi ketika malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat di surat Al-Alaq itu, respon Nabi terungkap dalam ucapan Nabi, ma ana biqori, sampai 3 kali, dan kemudian seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab
dalam bab mengenai Badul Wahyi, permulaan wahyu turun. Jadi itu kemudian malaikat Jibril mendekap Nabi. Ya. Bahkan di belakang hari Nabi cerita bahwa ketika itu rasanya seperti sampai-sampai tidak bisa bernapas. Nah, setelah itu kemudian Nabi bisa menirukan 5 ayat itu. Di dalam surat An-Najm juga ada ungkapan tentang ini. Wa najmu ila hawa ma dhalla sahibu wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun allamahu syadidul quwa bi rabbin fasawa wa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Intinya proses penerimaan wahyu tadi salah satunya di dua biro itu, jadi kemudian yang lain tidak di dua biro lagi. Intinya malaikat Jibril itu membawa wahyu Allah dan tanpa di ufuk semakin lama semakin dekat sehingga jaraknya kira-kira hanya 2 sepanjang anak panah atau 2 anak panah atau lebih dekat. Nah, ini ajaran Quran seperti ini mestinya juga dipakai untuk nata ruangan ini. Nah, ini kan terlalu jauh kalau untuk jadi semakin dekat itu semakin baik, karena itu menggambarkan secara fisikal kita dekat, tapi insya Allah juga secara psikis, secara kejiwaan kita juga bisa dekat. Nah, andai kata tidak ingin bikin masalah, andai kata ingin bikin masalah, maka saya akan minta supaya didekatkan meja-meja itu di sini ya. Tapi tidak apa-apa lah sudah ya. Jadi ajaran-ajaran Al-Quran itu sebenarnya akan tergantung bagaimana kita kemudian memahaminya dan lalu mengaplikasikannya. Dan kekuatan Muhammadiyah itu adalah dalam konteks memahami lalu mengaplikasikannya dengan baik, sehingga menjadi gerakan tidak berhenti di Al-Harakah Al-Fikriyah, tapi juga kemudian, dan ini lebih banyak, Al-Harakah At-Tatbiqiyah. Mananya adalah tidak cukup nas-nas itu kemudian dijadikan bagian gerakan pemikiran semacam yang banyak dilakukan di dunia tengah ya. Ada yang namanya Zu'amaul Islah gitu ya. Zu'amaul Islah itu adalah para pembaru-pembaru itu bergerak pada ranah Al-Harakah Al-Fikriyah. Tapi kayak Dahlan sekalipun juga memahami mengenai Al-Harakah Al-Fikriyah karena juga membaca karya-karya misalnya Abdul Rasid dan sebagainya, tapi beliau kemudian melangkah lebih jauh menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan yang meneruskan Al-Harakah Al-Fikriyah itu menjadi Al-Harakah At-Tatbiqiyah. Mananya kemudian tatbiqun khusus itu menjadi bagian penting yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang karena itu kemudian masuk pada tahun ke-111-nya itu memiliki ratusan perguruan tinggi, mungkin sekitar 107 bulan sekian, punya ribuan bahkan puluhan ribuan sekolah dan sebagainya, itu karena kekuatan Al-Harakah At-Tatbiqiyah. Maka seperti ayat yang di surat An-Najm tadi dan juga proses mengenai Badul Wahyi itu tadi, itu juga harus mestinya kita terapkan dalam konteks ini. Demikian pula ada hadis di Bukhari ya, dan saya di menit 84 atau apa ya, itu ada 3 orang yang datang di majelis Nabi ya. Lalu 3 orang ini, yang satu ngambil posisi di depan, yang satu malu-malu di tengah, dan yang ketiga kemudian di belakang, bahkan membelakangi Nabi. Lalu Nabi menyampaikan 3 orang tadi, yang pertama karena begitu dekat dan tidak malu-malu, maka Allah juga tidak malu-malu memberikan pengetahuan padanya. Yang malu-malu itu Allah memberikan juga, Allah juga malu untuk memberikan pengetahuan. Nah, yang
membelakangi itu tinggalkan. Yang berikutnya juga, karena kita bicara soal leadership, itu sebenarnya kita menjadi pemimpin itu takdir yang kita buat. Jadi takdir yang belum kita buat. Ya. Saya pernah di Malang, dari terminal di Malang di Arjosari menuju ke Landungsari tempat tinggal saya. Malam-malam kira-kira jam 12-an, ya, saya naik angkot dan saya duduk di sebelah supir. Ya, supir. Ada kata boleh duduk di depan supir, saya akan duduk di depan supir. Nah, di situ saya biasa yang gitu-gitu saya ajak ngomong ya. Saya tanya, mana Pak tinggalnya? Yang menyebut satu tempat. Lalu saya sampaikan saya di Landungsari di sekali. Bapak asli Malang, Arema? Bukan, kata dia. Saya dari Tuban Pak. Jadi yang supir tadi nyatakan dari Tuban. Langsung saya timbali ketika itu. Kalau gitu satu kampung dengan Pak Hasim Muzadi ketua PBNU ya. Dia katakan, Bapak boleh percaya boleh tidak. Saya ini teman sekelasnya Pak Hasim Muzadi. Nah, lalu dia cerita komentar tentang Pak Hasim Muzadi. Jadi kalau Pak Hasim Muzadi sekarang jadi ketua PBNU, jadi orang besar, itu karena dulu waktu sekolah Pak, itu dia itu dalam banyak hal sering datang lebih dulu, dan walaupun tidak waktunya untuk bersihkan nyapu, itu dia nyapu. Jadi kalau sekarang beliau jadi orang besar, jadi ketua PBNU, itu ya sudah memang dia sudah sejak dahulu seperti itu. Nah, saya tidak tanya apakah ketika sekolah tadi itu sampai duduk di depan atau tidak. Supir pada itu. Tapi sekali lagi ini soal takdir itu kita buat sendiri. Ya. Jadi nanti kalau banyak yang ngomong sendiri, banyak yang ngantuk, itu juga telah membuat takdir sendiri. Yang ngomong sendiri insya Allah jadi penyiar televisi ya. Kalau tidak sampean mungkin anak-anak nanti jadi penyiar televisi. Nah yang ngantukan jadi anggota. Jadi kita telah bikin takdir sendiri. Makanya sungguhnya sholat itu kan tempat yang paling depan itu yang harus diambil dan tidak usah memperhatikan yang lain. Ya, artinya ambil sehingga prinsip ego itu diajarkan dalam konteks itu. Ya, membangun egosentris itu diajarkan, ananiyah itu diajarkan dalam konteks ibadah, dalam konteks itu. Tapi kalau prasmanan mempersilahkan orang lain. Jadi kembali ke soal tadi itu seperti itu. Ya. Nah karena itu sholat itu pun juga tidak model seperti kereta api. Jangan buat masjid seperti model kereta api. Tapi ya kereta api itu bapak yang di depan kan sedikit ya, sedikit. Tapi kemudian yang belakang sini kan panjang. Sehingga kalau ruangan seperti ini cara ngaturnya karena lebih panjang di sininya, maka kemudian di sana ada lalu dengan barisan. Paham ya? Supaya orang-orang yang mau membangun takdirnya ke depan menjadi ketua PDM dan lain sebagainya itu supaya lebih banyak, kira-kira seperti itu. Baik, ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Saya diminta bicara mengenai spiritualitas leadership Muhammadiyah. Ya, ada dua istilah ya, ada leader, ada juga kemudian manajer. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi saya ingin bicara dalam konteks term-term yang digunakan dalam kaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan nanti sampai tafsirkan sendiri mana yang masuk pada leadership, mana yang masuk pada manajerial. Nah
Nah, di dalam khazanah Islamnya itu mengenai studi mengenai kepemimpinan itu antara lain dan terutama terdapat dalam fikih siasah, ya, fikih siasah. Saya ngambil di studi di Pasca itu 2 semester untuk fikih siasah itu. Yang ngajar Menteri Agama pada waktu itu Pak Munawir Sadali. Ya, jadi di sana. Kemudian dalam khazanah Islam mengenai ini ada beberapa istilah untuk menyebut politik itu. Ada istilah al-imam. Al-imamah ini misalnya digunakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyahnya, yaitu dia membuat definisi mengenai mahiyal imamah. Apa yang disebut dengan imamah? Al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi firasatiddin wa siyasatiddin. Al-imamah atau kepemimpinan atau kekuasaan itu adalah suatu jabatan yang dibuat untuk meneruskan misi kenabian. Dan misi kenabian itu ada 2. Pertama, firasatiddin, menjaga eksistensi agama. Ketika Nabi hijrah ke Yathrib, itu Nabi punya tambahan fungsi, tambahan jabatan yang kalau yang di Mekah itu tentu beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi begitu beliau hijrah ke Yathrib, itu Nabi juga menjadi yang disebut dengan Raisud Daulah atau Imamud Daulah seperti itu. Nah, Al-Mawardi lagi menyebutkan bahwa al-imamah itu, kepemimpinan itu adalah suatu jabatan yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Dan itu pertama adalah firasatuddin, menjaga agama. Nabi membuat Sohifah Al-Madinah itu seluruh keyakinan yang ada di Madinah itu diberikan ruang. Artinya tidak seperti kalau Romawi berkuasa. Kalau Romawi berkuasa menguasai satu kawasan, itu kawasan itu dipaksa memeluk agama Nasrani. Kalau Persia yang berkuasa dalam satu kawasan, maka kawasan itu dipaksa memeluk agama Zoroaster. Jadi ketika Nabi menguasai Yathrib itu, maka kemudian dikir oleh Nabi dalam konteks firasatuddin itu seluruh keyakinan yang di situ adalah keyakinan yang dilindungi. Demikian pula ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, Darussalam, sekarang kita sebut dengan Palestina itu dari penguasaan Romawi. Nah, kemudian gubernur Romawi yang menguasai Palestina, menguasai Yerusalem, Darussalam itu menyerahkan kekuasaan itu secara langsung pada Umar, dan Umar diminta datang ke Yerusalem dan Darussalam di situ. Maka kemudian Umar di sana bertanya mengenai Solomon Temple. Nah, ternyata Solomon Temple ini telah menjadi pembuangan sampah, jadi TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Dan gunung, maka Umar marah besar kepada penguasa Romawi dari itu yang telah kalah itu, dan minta supaya dibersihkan. Berhari-hari dibersihkan. Ketika sudah bersih, kemudian Umar berpidato yang dikenal dengan pidato Elia. Silakan tempat ini saya kembalikan kepada orang-orang Yahudi, silakan digunakan untuk beribadah. Yang Nasrani silakan ke gereja, dan yang Muslim ke Al-Baitul Maqdis. Maka inilah kemudian yang kekuasaan Islam itu selalu begitu kaitannya dengan ini. Karena itu kemudian kita membuat istilah dalam kaitan dengan dengan futuhul buldan, ya, penalukan itu istilahnya futuhul buldan. Dan hebatnya Quran itu ada 2 surat yang mencerminkan ini. Satu surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu adalah isim fa'il, dan kemudian ini untuk
muannas ya, Al-Fatihah. Mulakarnya tentu adalah Al-Fatih ya. Tapi juga ada Al-Fatah, masdar dari fatah ayat atau fathan. Nah, jadi apanya di situ? Al-Fathu itu bermakna pertama membuka. Membuka itu tentu dari sesuatu yang tertutup. Coba dibuka pintunya, itu pasti pintunya tertutup. Kalau sudah terbuka kan nggak mungkin ditutup. Kalau dibuka pintunya kan itu tertutup. Ya. Yang kedua adalah kemenangan. Nah, dalam konteks ini ketika kekuasaan Islam itu lalu proses penaklukan disebut dengan futuhul buldan. Futuh itu jamak dari al-fatah di situ, maka maknanya kawasan itu kemudian menjadi terbuka, sehingga karena itu tidak ada kemudian pemaksaan-pemaksaan pada ideologi, pada keagamaan tertentu. Ya, jadi tertentu tidak boleh ada pemaksaan dipaksa memeluk agama Islam, nggak ada, karena sudah jelas lah Ibrahim kota Benan Muslimin seperti itu. Maka inilah kemudian Filosofiuddin dilakukan dengan cara seperti itu. Nanti pada tahun 1999 ketika perang salib baru terjadi 4 tahun, perang salib terjadi hampir 2 abad walaupun tidak tiap hari. Itu 4 tahun sudah dimulai itu apa yang dulu pernah ditaklukkan oleh Umar itu lalu jatuh ke tangan perang salib atau tentara salib. Dan di situ kemudian terjadi banjir darah, artinya orang-orang Muslim semakin dibunuhi. Dan yang menjelaskan mengenai ini tidak hanya mu'arrikin al-muslimin ya, atau al-muslimin, tapi juga Ghairuhum itu yang tidak muslim, para sejarawan non-muslim juga melukiskan mengenai pertumbuhan darah itu. Demikian pula inkuisisi yang terjadi di Spanyol itu juga seperti itu ya. Jadi sehingga maknanya maka inilah sungguhnya bagian penting juga dari spiritualitas dan konteks kepemimpinan di kita yang kemudian juga kita lakukan di Muhammadiyah menjadi seperti itu. Nah, yang kedua kemudian yaitu siasatud dunia, wa fi siasatud dunia, ya, fi filosatiddin wa siasatud dunia. Siasah itu ya, siasah itu ada tadi fikus siasah itu adalah mengendalikan urusan-urusan dunia. Mengendalikan itu misalnya tidak boleh terlalu jauh jarak antara the have dan the have not. Saya tidak bisa bikin intermezzo udah dia. Sehingga kalau mau tertawa nggak usah nunggu saya bikin. Dan jam-jam sekian ini kalau banyak yang ngantuk itu memang Sunatullah. Sunatullah. Siapa tahu betul-betul jadi anggota Itu hak segala bangsa. Biasanya ada di sini. Jadi di situ dalam konteks ini tentu tidak dalam konteks lalu kita samakan semua tidak ya. Tapi juga kemudian jangan terlalu jauh gap antara the have dan the have not ya. Seperti itu, karena itu kan kailayatuna dulatan bainal alamnya ini dan seperti itu. Maka sungguhnya penguasa tidak boleh berpihak kepada yang the have, tapi berpihaknya pada the have not ya. The have not bisa dalam konteks harta, bisa dalam konteks yang lain-lain. Dalam konteks pendidikan misalnya ya, itu kemudian ya utamanya negara ini kan punya tugas yang pertama mencerdaskan bangsa, yang kedua mensejahterakan bangsa kan begitu. Nah, mencerdaskan bangsa itu harus berpihak pada yang lemah, tidak kemudian yang kuat ya, yang kuat. Maka seperti sekolah negeri yang semuanya gratis itu tidak boleh. Yang digratiskan itu yang bawah, yang tidak punya ya. Sehingga kalau kemudian yang anaknya orang-orang cukup dan sebagainya kemudian digratiskan itu keliru ya. Itu keliru dalam konteks itu, karena itu yang digratiskan yang di bawah. Inilah kemudian bagian spiritualitas dari leadership itu antara seperti itu. Nah, kenapa? Ya iya, kalau kemudian disamakan konteks itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Ya yang bawah itu kemudian di situ
Walaupun mungkin ada juga orang-orang yang suka gratisan itu ya, walaupun juga cukup, kalau senang dengan gratisan itu ya. Jadi hampir pasti bahwa kalau berarti gratisan itu yang tidak terlalu berkualitas ya. Jadi kalau berkualitas itu yang lagi pula kan gitu ya. Gurauannya begini, saya lebih suka berteman dengan Pak Din Jamudin, andai kata boleh berteman dengan dia, daripada dengan Pak Sabi Malik. Ya. Kalau dengan Pak Din itu kalau makan ya makan di restoran yang besar, makan yang enak gitu. Kalau Pak Sabi almarhum ya itu ya nasi bungkus ya. Rames pedas. Perlakukan orang lain sesuai dengan yang dilakukan pada diri sendiri, pada diri sendiri. Ya, jadi seperti itu. Artinya kalau saya dekat Pak Sawi Ma'arif, ya diajak makan nasi bungkus kan kira-kira seperti itu kan. Atau saya kemudian kalau beliau saya ajak ke restoran yang besar mungkin tidak terlalu menikmati beliau ya. Jadi tergantung pada kita memandang hidup ini. Kalau kita memandang hidup ini bagian dari ibadah kita ya, ibadah kita itu untuk konteks ibadah itu kan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya ketika pergi ke masjid itu diambil yang baik-baik kan begitu namanya kan. Nah kalau kemudian seluruh hidup kita itu bagian dari sholat secara langsung ya, maka sungguhnya kita juga harus berpikir seperti itu. Nah sebenarnya saya punya pandangan begitu sudah agak belakangan ya, agak belakangan dan rasanya saya mendapatkan pelajaran penting. Mohon maaf ada istilah kebun nyusu paham ya? Jadi orang tua gudel itu anakku kecil ya. Jadi itu kan mestinya gudel yang nyusuku, paham ya? Paham ya? Anaknya yang nyusu orang tuanya gitu. Tapi kemudian kalau bapaknya atau ibunya nyusu anaknya itu namanya kebun nyusu gudel. Ini bahasa Perancis ya. Jadi saya punya anak yang pertama itu begitu jadi mahasiswa tahun 2000 atau 99 ya. Itu dia kuliah di Jakarta, saya tinggal di Malang. Itu beli sepatu itu 150.000 pada waktu itu. Saya marahi, kamu itu baru jadi mahasiswa juga beli sepatu sekian. Sepatunya bapak ini 30.000. Jadi sepatunya bapak ini 30.000. Sepatunya anaknya 100.000. Jadi 5 kali sepatunya bapaknya. Jadi saya marahi itu dia senyum-senyum aja. Dia mengatakan gini, Pak, saya pakai sepatu ini Pak, langsung mantap Pak. Kamu tahu ya, langsung mantap. Tapi bapak paling-paling pakai sepatu itu gerimis-gerimis, tahu gerimis ya? Yang kedua, bapak nanti habis 5 sepatu saya masih bagus Pak. Ya, masih bagus. Ya. Nah, yang ketiga, bisa bapak minder, biar sesama dosen, saya dosen, itu kemudian pakai sepatu bagus. Kalau minder mungkin tidak seberapa, tapi kalau bapak kemudian suruh paling-paling hasil korupsi itu ke sepatu dosen yang ke sepatu kaki itu tambah tak boleh Pak itu. Saya mikir-mikir. Lama-lama saya menemukan benar juga ya. Sejak itulah kemudian saya kemudian mengubah cara berpikir itu. Dan dengan cara berpikir yang berubah itu takdirnya juga berubah. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, begitu dia bekerja, itu langsung gajinya 5 kali gajinya bapaknya. Saya mikir, oh iya dulu sepatunya itu. Saya tahun 85. Kira-kira 20 tahun kemudian anak saya itu baru bekerja. Itu gajinya langsung 5 kali. Ya, 5 kali saya mikir. Ya Allah, jadi. Tapi saya juga punya anak yang masih pahamnya seperti bapaknya dahulu. Ya, anak saya itu. Anak saya yang pertama itu kalau memberikan apa-apa ke bapaknya itu yang bagus-bagus.
Nah, tapi kalau yang anak tadi itu pakai prinsip murah meriah, tahu bukan? Murah meriah. Yang penting baca tapi murah juga. Jadi dibelikan gorengan-gorengan pinggir jalan itu kira seperti itu. Nah, saya kira ini juga kaitannya dengan cara berpikir kita itu juga akan menentukan takdir kita, ya. Karena itu sekali lagi ini kaitan dengan itu. Ya. Maka ketika kita memimpin Muhammadiyah itu juga harus punya pikiran-pikiran besar. Ya, jangan punya pikiran-pikiran yang kecil, ya. Dan seperti itu. Dan orang itu akan ditentukan oleh itu tadi, oleh cara berpikirnya, termasuk al-irodahnya. Ya. Sering saya sampaikan, Yusuf Al-Qaradawi itu menulis buku antara lain Fiqh Syam. Dan dalam Fiqh Syam itu dia mengajarkan salah satu hikmahnya puasa itu adalah tarbiyatul lil irodah atau tarbiyatul irodah. Ilustrasinya begini. Ketika kita masih kecil itu mungkin kakek kita, nenek kita, atau ibu kita, atau bapak kita, sampai besok puasa, ya. Kalau apa jam 9 sampai jam 9. Nah, lalu si anak atau si cucu melakukan itu. Setelah 3 hari lalu nyatakan begini, alhamdulillah kuat ya, sampai kuat ya. Coba besok sampai nol. Ketika sudah berlalu itu beberapa hari, kadang lagi sampai asar, sampai maghrib, sehingga ketika kemudian kita sudah melampaui itu semuanya, maka puasa itu menjadi, lalu kita punya yang namanya jam tubuh itu yang ketika datang puasa ya enak-enak saja. Hari ini tidak puasa, besok 1 Ramadan itu nggak ada problem apa-apa. Itu karena ada tarbiyatul lil irodah. Maka karena itulah kemudian Yusuf Al-Qaradawi itu ketika menulis itu tadi mengatakan tarbiyatul lil irodah. Bahkan dia menyimpulkan wa mal insan illal irodah. Manusia itu nggak ada apa-apanya kecuali kalau punya al-irodah. Jadi sehingga simpulannya kira-kira begini, ya. Maqamul insan, ya, mu'allaqun bi irodatihi. Ya. In kanat irodatuhu kabiro fa kabir, wa in kanat irodatuhu sawiro fa sawiro. Ya. Orang itu posisinya akan ditentukan oleh irodahnya, ya, akan tergantung pada irodahnya. Kalau dia punya irodah kecil, maka dia juga kecil. Kalau dia artinya posisinya rendah. Kalau dia punya irodah besar, maka dia punya posisi yang tinggi. Bisa saja loh ya, kita yang menjadi ketua-ketua macam-macam itu irodahnya kalah, mohon maaf, dengan tukang sapu. Bisa ya. Mohon maaf, saya ngerasani dosen saya. Dulu saya punya dosen tahun 70-an itu punya mercy segala, tapi sampai wafat nggak pernah pergi haji. Ketika bicara soal haji, dia masih berpikiran nanti keluarga saya begini-begini, urusannya masih panjang-panjang. Nggak pernah. Nah, tapi kemudian hanya orang pekerjanya tukang tambal ban itu, tapi karena punya kemauan untuk cita-cita besar tadi, itu akhirnya juga ada jalannya. Ada jalan dan betul-betul bisa terjadi. Jadi sehingga ini juga menjadi bagian itu. Nah, di Muhammadiyah itu ini organisasi besar, ya. Sampai semuanya ini kan pemimpin, ya. Jangan kemudian yang besar jangan dikecilkan, ya. Punya alirodah kubro, ya. Mohon maaf, ya. Dulu kami di Jawa Timur kan kita deklar beli gereja di Spanyol, ya. Gereja di Spanyol dan sebagainya. Karena apa ya? Karena kita lihat Spanyol itu dulu kami mengakhiri periode di Jawa Timur itu dengan melakukan asakofah, nah, apa itu ariklah asakofia, ya, ariklah asakofia. Jadi tur peradaban, ya, ke Turki dan ke Spanyol. Nah, terutama di Spanyol, mestinya orang riklah itu menimbulkan kegembiraan macam, tapi kami sedih karena melihat warisan-warisan yang ada di Spanyol itu kemudian sudah tidak lagi milik kita. Dan ketika kemudian ada turis di sebelah kita itu, kemudian ada rombongan turis, lalu guide-nya itu mengatakan ini dulu peninggalan orang-orang Muslim, tapi sekarang sudah kemudian menjadi milik kita dan sebagainya. Itu sini nanti ya, hati kita itu sebenarnya sangat sakit, ya.
kemudian kita pikir ini ada gereja dijual, ya. Kenapa tidak kita ambil, ya? Hanya sayangnya setelah itu kemudian saya dibuang sama teman-teman di wilayah Jawa Timur menjadi PP juga. Ya, jadi sehingga decision makernya bukan lagi kemudian saya, tapi PM yang sekarang ini. Saya sampaikan segera itu diwujudkan karena apa? Karena begitu kita declare itu banyak orang WA saya, Pak, nanti kalau itu jadi di eksekusi kami boleh kan ikut ikut berpartisipasi gitu. Itu beberapa, sehingga tinggal soal itu. Nah, terakhir saya ketemu dengan BUM Jawa Timur, insya Allah itu nanti akan di handle oleh lazismu. Alhamdulillah paling tidak seperti itu, ya. Tidak tahu. Tapi yang jelas sudah ada 2 mahasiswa ya dari sana yang masih beasiswa belajar di Universitas Muhammadiyah di Surabaya. Nah, ini bagian-bagian kita karena kita ingin sebenarnya kalau kita memulai itu tentu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Ya, tapi memang yang penting punya al-iradah al-kubra. Ya. Dan ketika sesudah itu kemudian soal usaha itu yang pertama kita lakukan, kita declare, kita kemudian seperti itu bagian pertama. Ya, sedangkan langkah berikutnya dan sebagainya itu sudah bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Iqbal itu tahun 30-an punya gagasan mengenai negara yang terpisah dari India, karena India itu dipimpin Hindu dan Iqbal merasa tidak bisa mengaktualisasikan agamanya dalam kehidupan secara optimal, maka dia mengendaki ada yang dia sebut sebagai Dreamland, itu kawasan yang dimimpikan. Nanti kira-kira 16 tahun, 17 tahun atau 18 tahun kemudian Ali Jinnah yang mewujudkan itu. Iqbal sekedar mendeklar, tapi disampaikan berulang-ulang menjadi pikiran-pikiran yang kemudian banyak orang kemudian ikut memikirkan, akhirnya terwujud. Nah, Muhammadiyah itu juga begitu kaitannya dengan di situ. Ya, ini di cabang ini, ya, dan jadi dia punya sekolah-sekolah, punya kampus itu A, B, C, D, E, F, ya, itu isinya ada sekolah macam-macam, dan terakhir kemudian ada tanah yang sudah dibeli kaitannya mau bikin Universitas Muhammadiyah kecil di situ. Ini kita di bawah punya sekolah tinggi. Oh belum, ini PDM belum punya sekolah tinggi. Bagus ya saya kira. Nah, di Jawa Timur itu ada cabang yang kira-kira 5 tahun yang lalu itu rumah sakitnya yang kedua berdiri dan itu habis 65 miliar cabang. Sekarang mungkin masih punya utang sekitar 35 miliar. Jadi semakin utang besar, Muhammad semakin baik. Oh iya, itu tanda dari kebesaran Muhammad. Ya. Kenapa? Nah, ya iya kalau hutang kecil, kita punya hutang kan. Hutang kecil saja orang nggak percaya sama kita, itu artinya kita nggak diperhitungkan, gitu. Nah, semakin besar hutangnya semakin bagus gitu kan. Iya, jangan kecil kalau hutang. Nah, coba kalau hutang orang ke bank ya. Kalau hutangnya kecil dikejar-kejar, tapi kalau ya sampai 1 triliun dan nggak berani kejar-kejar, karena kalau lari betulan itu punya besar kan. Ya. Jadi ini juga dipahami orang itu. Dan kita kan hutangnya atas nama Allah, ya. Atas nama Allah. Nunggu orang nyumbang terlalu lama, seperti itu ya. Jadi itu, sehingga karena itu, oh ini sudah bergantian loh, PDM-nya. Ya, jadi kalau dulu PDM yang dulu tinggalkan hutang besar itu bagus sekali kan. Kalau tidak ada sama-sama nanti pada periode berikutnya itu tinggal hutang yang besar. Tapi juga wujud, jangan tidak wujud, ya. Jangan tidak wujud. Jokowi jadi bagus aja. Jadi begitu. Jokowi jadi bagus tinggal utang. Termasuk kita mimpin itu juga harus banyak puasa. Ya puasa dalam konteks kalau ada puasa Ramadan itu yang saya maksud tidak sekedar itu, yang saya maksud begini. Hampir pasti di mana-mana
orang memulai bermuhammadiyah itu ketika mau punya amal usaha itu biasanya punya sertifikatnya ditaruh jadi agunan di bank, kemudian terus beli tanah, disertifikatkan atas nama Muhammadiyah, ya. Nah setelah itu kan nyicil. Dalam waktu nyicil itu namanya puasa, ya, namanya puasa. Nah ketika kita tidak mau puasa harus Muhammadiyah itu, ya kita tidak punya amal usaha, ya, tidak punya amal usaha. Ya. Muhammadiyah tidak ngaji titik, ya, tidak ngaji titik. Ya, ngaji koma, tahu ngaji koma? Artinya ngaji koma itu ya Kiamat Dahlan menjelaskan tentang surat Al-Ma'un itu ya 3 bulan, surat Al-Asr itu bahkan 8 bulan. Itu karena dilihat satu-satunya itu kok nggak gerak-gerak gitu ya, memahami pengajian titik. Pengajian itu bukan titik di Muhammadiyah, pengajian itu koma, ya, koma. Artinya setelah itu lalu membuat amal-amal usaha di situ. Kalau tidak ada itu. Saya tidak terlalu yakin kok yang di Jakarta dan sebagainya itu lebih bagus daripada yang di Jawa Timur. Nggak yakin, ya, dan nggak yakin. Karena tadi dipameri saya di Cilengsi itu ya, mengumpulkan uang 200 juta untuk Palestina. Lalu yang di Jawa Barat itu 2 miliar, ya. Saya merasa ini bagi saya gitu ya, kira-kira seperti ini. Lalu saya sampaikan, karena kita ini berfastabiqul khairat, orang berfastabiqul istabaqon yastabiqu istibaqon itu ya kita berlomba untuk capai proyeksi yang di depan itu, ya, berlomba-lomba pada kebaikan di situ. Mananya ada kemungkinan fastabiqul khairat itu yang ada yang di sini, ada yang di sini, lalu kita berfastabiqul khairat. Kalau yang seperti ini hampir pasti yang menang ini, ya, di depan. Tapi kalau yang menang ini hebat, kan gitu ya, paham ya? Jadi seperti itu, sehingga harus lihat ke depan, Jangan pernah merasa bahwa kita baik sudah, jangan pernah merasa, ya. Jadi seperti itu, karena kita lihat ternyata di luar kita jauh lebih baik. Maka lalu saya cerita di Jawa Timur itu ada 10 kabupaten yang miskin dari 38 itu. Salah satunya Lampung. Lalu saya kira untuk Palestina itu kira-kira 2 bulan yang lalu itu sudah terkumpul 1,6 miliar BDM, ya. Sedangkan Jawa Barat tadi itu PWM. Orang-orang Muhammadiyah yang di Lamongan itu semangat filantropinya tinggi, dan karena itu Allah tolong orang punya rumah sakit, ya, itu yang BDM punya 2 kalau nggak 3, punya juga POM, ya, seperti itu. 1 tahun itu kalau nggak salah 5 sampai 10 miliar untuk anggaran pendapatan dan belanjanya, ya. Jadi seperti itu. Kalau punya universitas yang langsung menjadi universitas internasional, namanya Universitas Muhammadiyah Los Angeles, dalam batin Lamongan asli. Jadi itu bahwa yang gitu-gitu ini bagian kita sekali. Saya kira disinilah sebenarnya kekuatan spiritual itu. Kalau kita ini sekarang banyak orang Amerika yang muda-muda itu belajar tentang Al-Quran, terutama setelah 7 Oktober Hamas itu kemudian menyerang Israel di situ. Lalu dibombardir kayak begitu, tapi kemudian tetap kokoh, tetap teguh. Mereka heran, ya, dibombardir kayak begitu masih tetap kuat imannya gitu. Lalu mempelajari Quran, ya, mempelajari Quran. Mananya sekali lagi spiritualitas kita dikuatkan oleh hal seperti itu. Nah mereka yang dalam kondisi seperti itu aja masih kuat, kok kita ini yang nggak ada begitu kita lemah. Nah, jadi saya nggak di situ. Nah,
Maka tadi di sana saya sampaikan itu segera ditulis di nomor itu yang besar, ya. Tulis di sini akan didirikan Universitas Muhammadiyah UMC, ya. Menjadi Universitas Muhammadiyah yang terdepan di Indonesia kalau berani di dunia, kalau berani lagi di dunia akhirat. Bagian kita bangun kita seperti itu, ya. Jadi di situ. Sekali lagi Muhammad itu besar, jangan kita lalu menjadi berpikir kecil, ya. Ya. Ini penting karena sungguhnya takdir kita akan menentukan. Nah, sering yang saya sampaikan cuma jangan gunakan Muhammadiyah untuk membesarkan diri kita. Ya. Apalagi melakukan penyimbangan dan sebagainya itu kan intinya untuk enak diri. Itu bukan model Muhammadiyah. Kalau model di luar itu bikin yayasan nanti cari bantuan macam-macam dan sebagainya, lalu nanti diwariskan kepada anaknya kan begitu. Muhammadiyah kan tidak. Pola pikir seperti itu harus kita tata. Jangan gunakan Muhammadiyah itu untuk sekali konteks besar kita dan sebagainya. Ya. Muhammad itu sudah besar, ya, ya. Dan kalau kemudian kita berupaya untuk membesar-besarkan itu, insya Allah kita akan diberi oleh Allah sendiri. Itu urusannya Allah dengan kita. Ya. Urusan Allah dengan kita, urusan kita dengan Allah. Ya. Ini bagian dari kita membangun spiritualitas kita. Dan jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah berbuat lebih-lebih. Tidak. Dan jangan. Ya. Di surat Ali Imran 142 itu kita ditegur oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamullahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal Allah belum menyaksikan kalian itu berjihad dan konsisten dengan kalian bersama. Di 214 surat Al-Baqarah, kalau tadi 142, sekarang duanya ditaruh di depan menjadi 214, dan ayatnya juga mirip. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kalian mengira kalian masuk surga? Ya. Padahal ketika diadakan Idul kalian ngantuk saja. Bukan ini maaf. Nah, padahal kepergian penderitaan dan goncangan hidup belum menimpa kalian sebagaimana menimpa sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu setelah mengalami semuanya itu, setelah berjihad, konsisten dengan jihadnya, sabar dan mengalami berbagai rintangan, ya, penderitaan, kepergian dan sebagainya, itu lalu baru kemudian mengadukan kepada Allah mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi tidak bisa tidak, kita ini mesti berjihad. Nah, jihad dalam paham Muhammadiyah adalah paham yang kontekstual, karena tidak ada perang, kita tentu bukan perang dalam konteks itu. Maka jihad kita mencerdaskan bangsa, ya, mensejahterakan umat. Itu jihad kita, ya. Jadi kita ada seperti itu. Nah, memperbanyak amal usaha Muhammadiyah dan sebagainya. Ya. Jadi Muhammadiyah itu mohon dipahami, itu dari pihak luar. Itu bukan kita yang di jajaran syukuran itu bukan. Kata itu Pak Edan, bukan. Coba bayangkan, Pak Edan tentu sering ada di bandara. Apakah kemudian ketika ada di bandara itu banyak orang yang tahu? Lebih banyak yang tidak tahu. Boleh jadi semuanya tidak tahu bahwa beliau adalah Presiden Republik Muhammadiyah. Iya. Nah, sehingga bukan itu gurunya. Nah, tapi kalau di situ ada apa itu? Gerai.
entah apapun yang dijual di situ, ada tulisannya Muhammadiyah PDM Depok. Lalu itu berarti hanya jual siapapun, itu orang tahu bahwa itu Muhammadiyah. Yang di rumah sakit Muhammadiyah itu kan banyak yang bukan Muhammadiyah. Mereka tahu Muhammadiyah dari situ. Orang di NTT sana yang bukan Muslim tahu Muhammadiyah dari perguruan tingginya. Misalnya Sorong itu ada kira-kira 7.000 orang, 7.000 mahasiswa, itu yang 5.000-an atau 4.500-an itu non Muslim. Nah di situ, sehingga Muhammadiyah itu representasinya itu bukan kita. Tapi kembali ke soal tadi itu, soal jihad tadi itu, masih banyak yang harus kita usahakan, dan kemudian kalau kita, dan jangan pernah membanding-bandingkan bahwa kita telah berjihad macam-macam. Ya kita tetap kira-kira mengatakan begini, ya Allah ya, naj'alul Muhammadiyah wasilatan, ya, li jihadina, wasilatan li jihadina, fi ilahi kalimatika, ya, wa fi khidmati ibadika. Ya Allah, ya, kami jadikan Muhammadiyah ini sebagai wasilah, media untuk berjihad, menegakkan kalimat, meninggikan kalimat, dan untuk berkhidmat pada hamba-hamba. Jadi kalau ini ditolak oleh Allah, kita akan tetap kena amhasitum antatul jannah itu. Dan relatif kita ini tidak ada apa-apanya. Saya mau lukiskan betapa kita tidak ada apa-apanya. Itu Nabi ketika masuk di Mekah, itu kan dakwahnya dihalang-halangi demikian rupa, sampai suatu hari Nabi memerintahkan para sahabat mengungsi kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Nah, saya lihat di Google, Ethiopia dengan Mekah itu jaraknya 4.500 km. 4.500 km. Anyer dan Panu, antara Anyer ke Panarukan itu hanya 1.000 km. Ya, itu 4.500 km. Lalu ada dua rombongan. Salah satu rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang kaya, ya, orang kaya. Coba bayangkan. Lalu kemudian harus mengungsi dari Makkah ke Habasyah. Naik apa? Naik Mercy. Mercy-nya adalah Jamalun Ibilun Nakot. Unta. Mungkin juga Hison, mungkin juga Farosun, ya. Tapi kira-kira seperti ini. Coba bayangkan. Itu berbulan-bulan Bapak Ibu, kepanasan. Nah, kita semua kan enak di sini, ya. Enak sih. Ya. Lalu bagaimana kemudian dengan naik unta dan sebagainya itu ngantuk? Nggak bisa ngantuk jatuh. Jadi nggak ada apa-apa. Jangan merasa kemudian kita telah berbuat. Nah, cuma ya walaupun kecil itu nggak usah diterima. Lalu enggak habis. Nah, ini juga bagian dari. Nah, sekarang lebih spesifik. Di dalam studi politik Islam itu ada istilah imam, ada istilah siasat, ya, ada istilah riasah, ya. Kira-kira ini saya terangkan dulu, ya. Kalau imamah itu, ya namanya imam kan di depan, ya, di depan dan diikuti. Sekalipun begitu kalau salah, imam itu juga harus terima untuk dikoreksi. Ya. Nah, tapi imam itu memimpin proses mi'raj hamba pada Allah. Ya. Mi'raj, memi'rajkan hati, memi'rajkan jiwa kita kepada Allah. Dan puncaknya ketika sujud. Kenapa ya? Ketika sujud itu simbol terpenting kita. Kepala kita ini kita taruh di bagian paling bawah di situ. Sementara orang kita ini kemudian menghubung diri ke Sidratul Muntaha,
indah Jannatul Ma'wa, sehingga di situ. Tapi secara saintifik orang sujud itu juga untuk konteks kebagusan kebaikan otak kita ya, karena ada bagian-bagian yang sulit dialiri darah kalau kita duduk seperti ini. Ya, karena ada hukum gravitasi. Jadi begitu kita sujud, jantung itu lebih ringan memompa darahnya sampai ke bagian-bagian otak yang membutuhkan itu. Sehingga sujud itu secara saintifik itu sangat ilmiah. Termasuk puasa itu juga sangat ilmiah. Ya. Puasa itu ada orang Jepang yang dapat hadiah Nobel terkait dengan puasa. Yang mengatakan bahwa orang puasa itu ketika sudah habis makanan yang diolah oleh tubuh, ya, kan dialirkan oleh darah ke berbagai sel-sel itu. Itu kalau kita sendiri, kalau kita puasa sahur di akhir itu kira-kira jam 2 siang itu sudah habis, itu semuanya habis, sehingga nggak ada lagi kemudian darah kita nggak bawa lagi kemudian untuk disampaikan ke sel-sel itu. Nah ketika itu terjadi, ini penelitian orang Jepang itu lalu sel-sel kita ini makan dirinya sendiri. Jadi memakan dirinya sendiri, yang dimakan adalah sel-sel yang rusak. Dan dengan begitu kemudian ada daur ulang dan sebagainya, konteksnya seperti itu lalu menjadi sehat. Sehingga kalau ada hadis sumu tasiku walaupun tidak, tapi secara saintifik itu